membacanya saja itu akan Allah berikan pahala, bahkan bukan dihitung surat, bukan dihitung ayat, bukan dihitung lafaz, tapi dihitung oleh Allah harfan harfan, setiap huruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil mubin. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anak sekalian, santriwan, santriwati pesantren Unggul Salsabila Zainiyah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam kajian singkat menjelang buka puasa. Kita sering menamakannya menjelang takjil. Sebenarnya kalau dilihat arti harfiahnya, buka puasa dengan takjil itu tidak punya kedekatan makna, karena takjil itu mempercepat. Tapi ini diambil dari sabda Rasulullah SAW bahwa memang kita disunahkan untuk mempercepat buka puasa dan mengakhirkan sahur. Nah, mempercepat buka puasa itu adalah takjil. Jadi takjil sendiri bukan buka puasa, tapi takjil sendiri adalah mempercepat buka puasa. Tapi ya nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menjalankan sunnah. Ketika sudah datang waktunya berbuka puasa, segeralah berbuka puasa. Dan dalam kesempatan kita berpuasa di bulan Ramadan ini, ya mari kita jalankan sunnah-sunnah yang demikian banyak dengan pahala yang berlipat ganda. Kemarin sudah disinggung sedikit tentang istighfar yang perlu kita perbanyak di bulan puasa ini. Lalu dalam kajian yang lain kemarin sudah dibahas oleh Ustadz Gary tentang tarawih. Nah, pada kesempatan ini insyaallah saya ingin membahas satu kegiatan bulan Ramadan yang lazim dilaksanakan oleh kaum muslimin, yaitu tadarus. Kalau beberapa waktu yang lalu, kalau tidak salah pada puasa tahun kemarin, di mana anak sekalian kita sangat merindukan suasananya. Tahun kemarin kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa dengan segala aktivitas amaliyah ubudiyahnya sehari-hari bersama-sama di pesantren, dan betapa indah kita rasakan. Saya sampaikan pada saat itu ketika menjelang libur, sunnah yang tidak boleh kalian lupakan. Mudah-mudahan kalian masih ingat, yaitu TTS. Jadi jangan lupa bulan Ramadan selalu TTS. Bukan ngisi teka-teki silang ya, tetapi TTS itu adalah taraweh, tadarus, dan sedekah. Mudah-mudahan kalian senantiasa melaksanakan taraweh dan senantiasa tadarus,
mendawamkan membaca Al-Quran, dan juga banyak bersedekah. Anu sekalian, terkait dengan istilah tadarus, kenapa membaca Al-Quran di kalangan kaum muslimin pada bulan Ramadan dikenal dengan istilah tadarus? Di mana tadarus ini kadang dilaksanakan secara sendiri-sendiri masing-masing, di rumah, di musola, di masjid, di majelis-majelis, atau dilaksanakan secara berjamaah. Ternyata anu sekalian, hal ini setelah diperhatikan, ternyata saya teringat sebuah hadis yang saya temukan di Sahih Bukhari. Kita sekalian buka ya. Ini di Sahih Bukhari pada bab Kitab Badil Wahyi, bab ke-5. Saya bacakan hadisnya. Haddatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus an Zuhri wa haddatsana Bishr bin Muhammadin qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yunus wa Ma'mar an Zuhri nahwahu qala akhbarani Abdullah bin Abdullah an Ibni Abbas qala Rasulullah kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhu al-Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursalah. Jadi hadis ini dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas. Beliau adalah manusia yang paling dermawan. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan, dan beliau akan semakin dermawan ketika datang bulan Ramadan. Hina yalqahu Jibril, apalagi ketika saat itu datang Jibril, malaikat Jibril. Wa kana yalqahu fi kulli lailatin, dan malaikat Jibril bertemu dengan Rasulullah, yalqahu, menemuinya, bertemu dengan Rasulullah fi kulli lailatin min Ramadan, setiap malam di bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran. Nah, jadi pada saat itu malaikat Jibril yudarisuhul Quran. Yudarisu ini kenapa menggunakan sigoh yudarisu dari wajan yufa'ilu ya, fa'ala yufa'ilu, itu yufidul musyarakah bainas naini. Artinya bahwa malaikat Jibril membacakan ayat Al-Quran, kemudian Rasulullah mengulangi bacaan Al-Quran. Jadi yudarisu, saling membacakan. Yudarisu Quran. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihil mursal. Jadi Rasulullah itu sebegitu dermawannya, bahkan lebih dermawan seperti angin yang mengalir. Nah, kembali kepada pembahasan tadi tentang dari mana asalnya tadarus. Ternyata memang malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran kepada Rasulullah lewat mudarasah. Jadi darasa yudarisu, karena pada saat itu malaikat Jibril membacakan ayat Al-Quran kepada Rasulullah, lalu kemudian Rasulullah mengulangi bacaan yang dibacakan oleh malaikat Jibril. Lalu kenapa kemudian dari darasa yudarisu lalu muncul kalimat tadarus? Nah, karena ternyata dalam kegiatan tadarus bukan sekedar seseorang membacakan Al-Quran, tetapi bergantian membacakan Al-Quran. Jadi tadarus di situ ada tafaul ya, ada apa namanya makna taklif wal mutawa'. Jadi pada kegiatan tadarus itu satu orang membacakan, satu orang memperhatikan, lalu kemudian nanti giliran satu orang membaca, yang lain memperhatikan sampai kemudian khatam Al-Quran. Begitu indahnya.
kita melaksanakan tadarus Al-Quran. Baik, anak sekalian, tentang tadarus ini atau bahasa lainnya adalah tilawatul Quran akan kita kaji dari kitab yang lain, yaitu Al-Adhkar An-Nawawiyah. Jadi untuk sementara ini Bukharinya kita tutup dulu ya. Insyaallah kita lanjutkan dengan mengkaji sebagian dari isi Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabu tilawatil Quran. I'lam anna tilawatil Quran hiya afdalul adhkar wal matlubu al-qira'atu bit-tadbir. I'lam, ketahuilah, anna tilawatul Quran, bahwa membaca Al-Quran, hiya afdalul adhkar, yaitu zikir yang paling afdal, wal matlubu, dan tilawatul Quran yang diminta, yang diharapkan, yang dituntut, yang diperintahkan, al-qira'atu bit-tadbir, yaitu bacaan atau tilawatul Quran bit-tadbir. Bit-tadbir artinya dengan memperhatikan maknanya, dengan memperhatikan kandungan isinya, dengan memperhatikan tajwidnya, dengan memperhatikan makharijul hurufnya, dan juga dengan memperhatikan adab-adab ketika membaca Al-Quran. Aduh sekalian, santriwan santriwati pesantren Unggul Salsabilah Zainiyah dan hadirin rahimakumullah, Imam Nawawi Ad-Dimashqi dalam kitab Adhkar An-Nawawiyahnya ini, beliau menulis, yang bagi ayyuhafidhu ala tilawatil Quran lailan wa naharan, safran wa hadaran, wa qad kana lis-salafi radhiyallahu anhum adatin mukhtalifah fil qadri alladhi yahtamuna fih. Jadi Syekh Nawawi Ad-Dimashqi menyatakan bahwa yang bagi ayyuhafidhu ala tilawatihi, seyogianya kita senantiasa menjaga bacaan Al-Quran, artinya selalu mendawamkan membaca Al-Quran. Lailan, baik pada malam hari, wa naharan, maupun pada siang hari. Safaran, baik dalam perjalanan, wa hadar, ataupun ketika kita sedang berada di tempat, hadir di tempat. Oleh karena itu sekalian, ya, terutama di bulan puasa ini, maka mari kita dawamkan untuk senantiasa membaca Al-Quran dalam setiap kesempatan, agar waktu yang kita miliki di bulan Ramadan ini tidak berlalu begitu saja dengan sia-sia tanpa amal manfaat sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa qad kanat lis-salafi radhiyallahu anhum, dan mereka para salafus saleh, ya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, adatin mukhtalifah, mereka memiliki kebiasaan-kebiasaan yang bermacam-macam, fil qadri alladhi yahtamuna fihi, dalam ukuran bagaimana mereka menghafalkan Al-Quran. Jadi sekalian, dalam pembahasan ini selanjutnya diriwayatkan bahwa ada di antara para sahabat yang fakana jama'atan minhum yahtamuna fi kulli syahraini khatmatan, dalam setiap 2 bulan khatam Quran. Ada di antara para salaf soleh yang menghatamkan Al-Quran setiap 1 bulan. Ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 10 hari. Ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 1 minggu. Bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran setiap 1 hari. Bahkan diriwayatkan di sini
Ya. Wa akharuna fi kulli yaumin wa lailatin salasu khatamatin. Satu hari 3 kali tamatan. Wa khatama ba'duhum fil yaumi wal lailati samaniya khatamatin. Ada lagi sahabat yang bisa menamatkan Al-Quran dalam satu hari satu malam 8 kali tamatan. Arba'an fil laili wa arba'an fil nahar. 4 khataman satu hari dan pada siang harinya, dan 4 khatam Al-Quran pada malam harinya. Subhanallah. Wallahu alam, apa kita mampu mengikuti kebiasaan mereka atau tidak. Tapi mudah-mudahan paling tidak kita tidak sampai putus dalam satu hari tidak membaca Al-Quran sama sekali. Ya, mari kita usahakan anak sekalian. Baik, anak sekalian, santriwan, santriwati pesantren Nurul Salsabila Zainiyah dan hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan tentang tilawatul Quran ini. Faslun fil awqatil mukhtarati lil qira'ah. Pasal tentang waktu-waktu yang terpilih, waktu-waktu yang paling baik lil qira'ah, untuk membaca Al-Quran. I'lam anna afdalal qira'ati ma kana fis sholati. Ketahuilah bahwa afdalul qira'ati, membaca Al-Quran yang paling afdal, kana fis sholat, yaitu ketika kita melaksanakan sholat. Kenapa? Karena tentu saja ketika kita melaksanakan sholat, bacaan kita jauh akan lebih khusyuk ketika membaca Al-Quran di luar sholat. Itu kalau sholatnya khusyuk ya. Oleh karena itu diusahakan sholatnya khusyuk, maka bacaan Al-Qurannya juga akan lebih khusyuk lagi. Wa madhab Syafi'i wa akharina rahimahumullahu anna tatwilal qiyami fi sholati bil qira'ati afdalu min tatwilis sujudi wa ghairi. Nah, ini madhab Syafi'i, madhab yang paling banyak dianut oleh Muslim Indonesia termasuk kita. Mereka memegang pendapat bahwa anna tatwilal qiyam, bahwa memanjangkan berdiri bil qiraati, dengan bacaan Al-Quran, artinya memanjangkan berdiri ketika sholat dengan membaca ayat-ayat yang panjang, afdalu min tatwil sujudi, itu lebih afdal daripada memanjangkan sujud wa ghairihi, dan bacaan-bacaan yang lainnya. Jadi imam, apalagi kita misalnya sedang sholat sendiri, itu lebih afdal kalau kita melaksanakan sholat dengan surat-surat yang panjang. Tetapi manakala kita menjadi imam, tentu saja harus memperhatikan makmum. Jangan sampai kemudian makmum yang sudah sepuh atau makmum yang sedang sibuk misalnya, lalu kemudian karena sepuhnya atau karena sibuknya mengakibatkan tidak bisa berlama-lama melaksanakan sholat, ujung-ujungnya sholatnya tidak khusyuk karena bacaan suratnya yang panjang. Nah, oleh karena itu ketika kita melaksanakan sholat ingin memanjangkan surat-surat, maka perhatikan makmum yang ada di belakang, atau lakukan memperpanjang bacaan Quran ketika sholat, ketika kita melaksanakan sholat sunnah, di mana sholat itu kita lakukan secara munfarid, sendiri-sendiri. Jadi prinsipnya bahwa memanjangkan bacaan Al-Quran ketika sholat itu lebih afdal daripada memanjangkan bacaan ketika sujud. Dan sholat adalah salah satu waktu yang paling afdal untuk kita membaca Al-Quran. Wa ammal qira'atu fi ghairi sholati fa afdaluha qira'atul laili wan nisfil akhiri minhu afdalu minal awal. Wa ammal qira'atu fi ghairi sholati, sementara waktu yang afdal untuk membaca Al-Quran di luar waktu sholat adalah fa afdaluha qira'atul laili,
Maka yang paling utamanya adalah membaca Al-Quran pada malam hari. Wan nisfil akhir minhu afdal minal awal. Dan setengah terakhir malam hari, artinya dari jam 12 sampai subuh ya, afdal minal awal. Itu lebih afdal daripada membaca Al-Quran di pertengahan yang pertama, atau dari maghrib sampai sekitar jam 12 malam. Wal qiraatu bainal maghrib wal isya mahbubatun. Sementara membaca Al-Quran bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, mahbubatun, itu sangat disukai. Mahbubah itu makna lain dari mustahabbah, atau makna lain juga dari sunnah. Dan kita lebih banyak memang melaksanakan bacaan Al-Quran itu ba'da maghrib sampai isya ya. Kecuali kalau memang bulan Ramadan ini kayaknya sedikit kita membaca Al-Quran ba'da maghrib sampai isya ini. Kenapa? Karena memang saat itu waktu banyak digunakan untuk makan dan istirahat menjelang tarawih. Nah, kita lebih baiknya lagi laksanakan membaca Al-Quran begitu selesai tarawih, atau kalau perlu ikuti tarawih, lalu kemudian hentikan pada rakaat ke-20 selesai tarawihnya, lalu kemudian selesai doa takamilin, kita boleh tidak langsung melanjutkan witir. Jadi witirnya ditunda dulu, karena nanti disambung dengan qiyamul lail sambil membaca Al-Quran. Nanti di akhir qiyamul lail baru diakhiri dengan witir. Ketika kita betul-betul memang punya azam, punya niat yang kuat untuk bangun malam, melanjutkan tarawih dengan qiyamul lail lainnya, dan diakhiri dengan witir. Tapi daripada misalnya capek atau apa, ya lebih baik witir aja dulu, bahwa nanti kemudian malam mau bangun lagi untuk qiyamul lail membaca Al-Quran, juga tidak apa-apa. Tapi afdolnya witir memang mengakhiri qiyamul lail. Wa amma qira'atun nahari, sedangkan membaca Al-Quran pada siang hari, nah, tadi kan waktu-waktu yang afdol pada malam hari. Nah, sekarang amma qira'atun nahari, waktu yang afdol untuk membaca Al-Quran pada siang hari, fa'afdaluha ma kana ba'da sholatis subhi. Maka yang paling afdol membaca Al-Quran pada siang hari adalah makana ba'da sholatis subhi, yaitu waktu pada setelah melaksanakan salat subuh. Nah, makanya memang disunahkan orang sekalian. Jadi awas, biasanya memang ini adalah waktu yang paling berat ini, apalagi bulan puasa ya. Habis maghrib, habis makan itu efek daripada makan, makanya makannya apa jangan terlalu banyak itu ya. Ingat bahwa sabda Rasul itu, man akala fawqa syab'i faqad akalal haram. Barang siapa yang makan dalam keadaan kenyang, artinya sudah kenyang makan lagi, faqad akalal haram, maka itu sudah makan yang haram itu. Jadi hukumnya makan dalam keadaan kenyang itu haram. Apalagi kemudian sampai menimbulkan kantuk gitu ya. Melaksanakan tarawih karena kekenyangan, sampai jumpalik karena kekenyangan itu, karena makanan dikumpulin dari sore kan. Nah, itu jangan sampai seperti itu, tapi persiapkan diri untuk melaksanakan amaliyah yang lain. Jadi sebaiknya membaca Al-Quran itu hindari rasa ngantuk kita, apalagi tadi setelah maghrib itu. Dan rasa ngantuk itu memang sangat berat dirasa ketika salat subuh. Habis sahur itu nunggu subuh itu kan ngantuknya luar biasa. Oleh karena itu tahan, jangan sampai ngantuk, bisa dengan membaca Al-Quran. Nah, nanti setelah sholat subuh kemudian lanjutkan lagi dengan membaca Al-Quran sampai kemudian terbit matahari, nanti sepenggalah lanjutkan dengan sholat isya. Lalu kemudian setelah itu lanjutkan dengan sholat duha, lanjutkan lagi dengan tadarus Al-Quran. Subhanallah. Jadi karena sekarang kan tidak banyak waktu yang kita gunakan, kecuali kita manfaatkan untuk amal-amal yang baik. Di antaranya adalah membaca Al-Quran. Nah, untuk mengambil fadilah, keutamaan, bahkan paling utama membaca Al-Quran pada siang hari adalah ba'da subuh.
Baik, anak sekalian, santriwan, santriwati, pesantren Nurul Salsabila Zainiyah, hadirin rahimakumullah. Selanjutnya ingin saya sampaikan tentang faslun fi masaili wa adabi yang bagi lil qari al-iqtina'u biha. Pasal tentang masalah-masalah dan adab-adab yang seyogianya diperhatikan oleh para pembaca Al-Quran ketika kita melaksanakan tadarus, tilawatul Quran atau membaca ayat-ayat Al-Quran yang lain. Yang bagi idza arada al-qira'ata ayyunadzifa fammahu bisiwaki wa ghairihi. Yang pertama, hendaknya ketika kita ingin membaca Al-Quran, ayyunadzifa fammahu, hendaknya untuk membersihkan mulut bisiwaki wa ghairihi, dengan siwak atau yang lainnya. Wal ikhtiyaru bisiwaki ayyakuna bi'udil araq wa yajuju bi ghairihi minal aidan wa bisu'ad. Jadi melaksanakan siwak itu afdolnya yaitu menggunakan kayu siwak atau menggunakan kayu-kayu yang lain yang bisa difungsikan sama, atau juga bisa menggunakan kain. Tetapi yang paling afdol disunahkan oleh Rasulullah itu menggunakan siwak dari kayu araq. Hanya sayang saja di Indonesia nggak ada ya. Nah, mengenai siwak ini sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwak." Kalau saja tidak akan memberatkan kepada umatku, sabda Rasul, la amartuhum bisiwak, maka pasti akan aku perintahkan, kata Rasul, untuk bersiwak. Jadi sebenarnya Rasulullah inginnya siwak ini menjadi wajib, tetapi khawatir akan memberatkan kepada umatku, kata Rasul. Ya gimana memberatkan? Misalnya kalau kita di Indonesia ya, di Ramlan, orang Cikadu misalnya, dengan siwak karese hanya pakai gembok kan, pahit, apa pakai getah ya, sehingga kemudian Rasulullah tidak sampai mewajibkan siwak. Tetapi kesunahan siwak ini ternyata memang memiliki banyak faidah ya, karena ternyata bahkan menurut medis ya, kedokteran, kayu siwak itu, kayu araq itu yang digunakan untuk siwak itu memiliki kandungan pembunuh bakteri ya. Bahkan siapa? Raja Salman, kalian tahu Raja Salman ya, penguasa Arab Saudi, itu setiap saat, setiap waktu dalam acara pribadi, bahkan dalam acara kerajaan, coba kamu perhatikan di foto-foto di ininya itu selalu tersimpan di sakunya itu benda kecil, itu siwak. Jadi betapa penting siwak itu. Nah, jadi di samping memang disunahkan untuk bersiwak ketika menjelang sholat, Rasulullah juga mensunahkan kita untuk bersiwak sebelum memulai membaca Al-Quran. Jadi yang bagi da'arada al-qira'ata ayyunadzifa famahu bisiwaki wa ghairi. Jadi hendaknya untuk membersihkan mulut dengan siwak atau dengan yang lainnya. Dengan yang lainnya boleh dengan yang lain, atau misalnya kita memang nggak ada siwak, berat menggunakan siwak, maka tentu saja menggunakan pasta gigi ya, sikat gigi menggunakan pasta gigi. Baik, anak sekalian, santriwan, santriwati pesantren Nurul Salsabila Zainiyah, hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan. Tadi bahwa yang pertama hendaknya untuk bersiwak sebelum membaca Al-Quran. Kemudian yang berikutnya, yang bagi lil qari ayyakuna sya'nuhul khusyu' wat tadabbur wal khudu'. Fahada huwal maqsudu bil maqdubi wa bihi tansyarihus sudur wa tastanirul qulub. Jadi
Yang berikutnya, ketika kita ingin membaca Al-Quran adalah yang bagi al-qari ayyakuna sya'nul khusyuk. Hendaknya para pembaca Al-Quran, ketika kita ingin membaca Al-Quran, sya'nuhul khusyuk, dalam keadaan khusyuk. Wat tadabbur, dan sambil memahami, mentadabburi, menyelami, menghayati. Wal khudu', dan merendahkan diri di hadapan Allah. Karena yang sedang kita baca itu adalah firman Allah. Jadi seakan-akan kita berhadapan langsung dengan Allah. Maka hendaknya ketika kita membaca Al-Quran, kita lakukan dengan khusyuk, tidak sambil main-main, tidak sambil pegang HP, tidak sambil mengerjakan yang lain, tetapi memang fokuskan waktunya memang untuk membaca Al-Quran. Bahkan lebih baik bagi kita mungkin untuk menjadi bagian dari tadabbur tadi itu, boleh membaca Al-Quran sambil diperhatikan terjemahnya. Atau kalau ada waktu ikut kajian-kajian di mana ada di situ dibahas tentang ayat-ayat Al-Quran. Jadi di samping kita memang membaca, sekedar membaca, tetapi juga alangkah lebih baiknya kalau juga ditadabburi isi kandungan dan segala ajaran yang ada di dalam Al-Quran. Fahada wal maksudu bil matlub. Dan inilah yang dimaksud dengan yang diminta dalam membaca Al-Quran tadi itu. Di awal disampaikan bahwa dalam membaca Al-Quran itu dituntut untuk selalu khusyuk dan sambil mentadabburi isi kandungan Al-Quran, dan juga disertai dengan rasa khudu', ya, merasa merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi tansyarihus sudur. Dengan demikian, dengan kita khusyuk, mentadabburi, merendahkan diri, tansyarihus sudur, maka hati kita akan menjadi bersih, hati kita akan menjadi luas, hati kita akan menjadi lapang. Wa tastanirul qulub, dan hati kita juga akan bercahaya, akan terang benderang. Artinya hati kalau sudah terang benderang, artinya semua kegelapan yang ada di dalamnya akibat dosa, akibat kegelapan, akibat maksiat dan sebagainya, itu bisa dibersihkan. Ya, karena bacaan Al-Quran insya Allah akan menerangi hati kita sekalian. Bahkan juga sekalian, dalam keterangan yang lebih lanjut, Syekh An-Nawawi Ad-Dimashqi ini mengatakan bahwa wa yustahabbul buka'u wat tabaki liman la yaqdiru 'alal buka' fa innal buka'a indal qira'ati sifatul 'arifin wa syi'aru ibadillahi sholihin. Bahkan yustahabbul buka', disukai, disunahkan ketika kita membaca Al-Quran itu sampai menitikan air mata sebagai hasil dari tadabbur. Apalagi ketika kita misalnya pas ketika kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang terkait dengan azab Allah, terkait dengan siksa api neraka, terkait dengan larangan untuk melakukan maksiat, dosa dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah dalam ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat ayatihi zadatuhum imana. Jadi bahwa orang-orang mukmin itu apabila disebutkan nama Allah wajilat, bergetar qulubuhum, hati mereka. Wa idza tuliyat ayatihi, dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana, imannya itu akan bertambah. Nah, kebergetaran hati kita mendengar nama Allah, kebergetaran hati kita ketika mendengar ayat-ayat Al-Quran, dan ketika berkenaan ayat-ayat Al-Quran itu dengan azab, dengan siksa, tentang neraka dan sebagainya, memungkinkan kita untuk sampai menitikan air mata. Ketika mendengar ayat idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al-insanu ma laha, bagaimana bumi digoncangkan, digambarkan tentang kiamat, begitu dahsyatnya kiamat, maka
hati kita mengkerut, hati kita kecut, hati kita takut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan karena ketakutan itu kemudian sampai menitikkan air mata. Tapi ketika kita misalnya digambarkan tentang bagaimana neraka ala sururin mauduna muttaqina 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim bildan mukhalladuna bi aqwabi wa barika wa ka'sim ma'in la yusaddauna wa la yanjibun wa faqiya mimma yatakhayyarun wa la mitayr mimma yas'al wa hurunin kamu salilul makmun jazam bima kanu ya'mal. Digambarkan nanti di surga itu bagaimana di situ ada dipan-dipan, ranjang-ranjang yang bertahtakan permata, kemudian dilayani oleh para wildan mukhalladun. Kemudian di situ ada makanan yang tidak kenyang, minuman yang tidak memabukkan. Orang sebagai gambaran surga, ya kita boleh tersenyum. Ya. Itu gambaran bagaimana ketika kita mentadaburi saat kita membaca Al-Quran. Tetapi walaupun begitu, karena kita keterbatasan waktu, keterbatasan pemahaman tentang Al-Quran, tentang bahasa yang digunakan Al-Quran, bahasa Arab, minimal kita membacanya saja juga itu tetap muta'abbadun bitilawah. Jadi Al-Quran memang sebagaimana disampaikan oleh Manna Khalil Qattan dalam ulumul Quran, bahwa Al-Quran huwa kalamullahil ladzi nazzala bihi ruhul amin ala qalbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dusturan lil muslimin wa ta'abudan bitilawati. Jadi Al-Quran itu adalah kalam Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW, dusturan lil muslimin, sebagai undang-undang, sebagai jalan hidup, sebagai way of life nya kaum muslimin. Ta'abudan bitilawati, dan menjadi ibadah ketika membacanya. Sehingga kalaupun tidak langsung dipahami maknanya, membacanya saja itu akan Allah berikan pahala, bahkan bukan dihitung surat, bukan dihitung ayat, bukan dihitung lafaz, tapi dihitung oleh Allah harfan. Setiap huruf Allah akan berikan pahala dari bacaan Al-Quran. Apalagi ketika Al-Quran itu kita baca pada bulan ini, bulan Ramadan, maka pahalanya ad'afan mudha'afah, berlipat-lipat ganda dengan pahala yang banyak. Baik, anu sekalian, santriwan santriwati pesantren Nurul Salsabila Zainiyah, tidak terasa ini sudah hampir setengah jam bersama saya. Kelihatannya akan terlalu panjang kalau dilanjutkan. Tadinya memang akan diselesaikan untuk bab tilawatul Quran ini, tapi insya Allah akan kita lanjutkan pada kajian esok hari insya Allah ya. Jadi untuk saat ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan kalian bisa memanfaatkan, mengamalkan apa yang sudah disampaikan. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Innal fadla bi yadillahi yu'tihi man yasha'u wallahu dzul fadlil 'adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.